10 detik lagi menjelang buka kita langsung buka bisa batal, maka Rasulullah ada 2 hadis yang berbeda. Hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu sangat ditentukan pada niat. Tidak sah puasa kalau tidak ada niat. Maka Imam Syafi'i menyuruh kita setiap malam niat, Pak. Makanya Imu atau Tengku Imu ketika kita selesai tarawih itu selalu diajak jamaah nawaitu shauma ghadin. Jadi tiap malam niat. Atau setelah buka boleh niat lagi, Pak. Nanti kan kita buka, langsung niat lagi untuk puasa besok. Boleh, agar kita nggak lupa niat. Malam niat terus. Jangan sampai tidak ada niat. Tidak sah amal kalau tidak ada niat. Titik, pegang itu kuat-kuat. Hadis yang kedua, mirip-mirip dia. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya atau hanya saja amal ibadah itu sangat ditentukan pada akhirnya. Jadi kita dalam beribadah tidak hanya memikirkan di awal, juga memikirkan di akhir. Di awal bagus, di akhir sempurna. Maka sempurnalah amal ibadah kita. Dari kedua hadis ini juga ada satu lagi yang paling penting menyangkut niat, menyangkut kualitas amal kita. Apa itu? Amal itu adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Allah tidak melihat banyak atau sedikit amal kita. Allah tidak melihat besar kecil amal kita. Allah melihat pada keikhlasan amal kita. Makanya hadis puasa, Pak, kan ada diskusi, fa innahu li wa ana ajzi bih. Hadis itu nggak ada untuk sholat. Hadis itu nggak ada untuk zakat. Hadis itu nggak berlaku untuk haji. Hadis itu nggak berlaku untuk amal yang lain. Hadis itu khusus untuk puasa. Karena puasa itu dituntut keikhlasan dan kejujuran. Keikhlasan dan kejujuran. Jadi yang paling penting adalah keikhlasan dan kejujuran. Ini puasa adalah belajar untuk jujur. Puasa tidak puasa yang tahu antara kita dengan Allah. Seorang suami masuk kamar mandi sambil mandi minum air segayung, keluar kamar mandi lemah-lemah sendiri di depan istri. Ayah puasanya, ya Allah, lihatlah ayah kan lemas. Padahal tabah kayu kamu geluk-geluk tu ia lemperut gitu. Begitu goyang-goyang ibu tu klak ibu tu iya kan. Jadi yang tahu puasa antara kita dengan Allah, maka disebut fa innahu li wa ana ajzi bih. Yang tahu puasa Allah, Allah pula yang kamu nilainya. Orang lain nggak bisa memberikan patokan puasa kamu begini, puasa kamu gitu, nggak ada. Yang tahu puasa, kualitas puasa kita Allah. Bagaimana Allah balas, berapa banyak Allah balas, Allah yang tahu berapa jumlah yang akan Allah balas. Maka dalam hadis itu ada 2, Pak. Ada hadis siang, ada hadis malam. Apanya hadis ada juga ya, ada malam, ada siang. Ada hadis siang, ada hadis malam. Mana hadis siang? Hadis siang itu man soma. Hadis malam man qoma. Bunyinya sama, cuma beda soma sama qoma saja. Baik baca man qoma. Lebu anak beda kenapa ka qoma? Yang betul man qoma. Kalau siang man soma ramadhana imanan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis malam sama juga, hanya beda sedikit aja. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang satu, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, berarti puasa siang. Nggak ada puasa malam. Ustaz, saya rencana tahun 1443 nanti saya mau ambil tarawihnya siang, puasanya malam. Yang dapat mitahana. Puasa siang, maka man shoma hadis siang. Satu lagi man qama, barang siapa yang sholat malam, qiyam Ramadan. Barang siapa yang menghidupkan qiyam Ramadan, menghidupkan sholat malam. 2 penekanan, Pak. 2 penekanan. Apa penekanan pertama? Imanan. Penekanan kedua, wahtisaban, dari kata-kata hasabah, menghitung. Imanan itu makna yang lebih hakikatnya adalah ikhlas. Barang siapa yang berpuasa ikhlas kepada Allah. Dan yang kedua menghitung, berarti bulan puasa itu bulan hitung-hitungan kita dengan Allah.
Kembali pada tadi, fa innahu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku, aku yang akan balas. Berarti Allah menghitung amal kita. Kita pun juga menghitung amal kita. Apa yang kita buat, hitung-hitungan dengan Allah. Disuruh memang. Hisab itu hitung-hitung. Pertama hitung pahala, yang kedua hitung dosa. Bapak Ibu yang berbahagia, balasan Allah ada minimal, ada maksimal. Minimal Allah sebut angka 10, maksimal Allah sebut angka 700. Kurang dari 10 nggak ada. Lebih daripada 700 nggak ada. Dia balasan Allah berkisar 10 dan 700. 10 Allah ceritakan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 190. Yang 700 Allah ceritakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Jadi angkanya segitu-segitu aja balasan Allah. Tetapi di bulan Ramadan lebih. Khusus untuk Ramadan lebih. Asyara dikali 10 lagi, Pak. Kalau di bulan yang lain misalnya Alif Lam Mim atau Alif Lam Ra atau Yasin, katakanlah Yasin 2 huruf, itu 10 kali 10. 1 ya 10, Sin 10 sekali baca. Maka 20, tapi di bulan Ramadan 20 dapat dikali 10 lagi berapa? 200. Begitu berlipat ganda pahala orang yang beribadah di bulan Ramadan. Maka yang saya maksud tadi apa? Hitung-hitungan dengan Allah. Makanya saya kecewa Pak ketika ada orang pergi sholat tarawih cari tempat yang cepat. Pak teman tarawih ni, Pak Bulong. Pakon Inan Express cepat instan gerduk punggung. Sabar haya rukuk aju. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nun. Allahu akbar. Allah. Ikut lima makmum, mantap Pak Imam. Nyan jamaah truk kama WC puno. Begitu salat di masjid saya Baitul Salam, 1 rakaat setengah in. Igotha dong. Alhamdulillah. Itu oleh makmum kemah tu. Nyalam tu bayang Pak kemah tu. Allahu akbar kaku. Sami Allah mendah musibah malamnya. Allah akbar mati ke hujali. Itulah Pak. Kalau begini model, dari mana dapat pahala berlipat ganda hitung-hitungan dengan Allah Pak? Kalau begini model, di mana letak keikhlasan kita? Padahal 1 huruf itu 10 dikali 10 100. Di bulan Ramadan 1 huruf 100. Maka kalau panjang dibaca ayat, berapa derajat pahala yang kita dapatkan? Allahu akbar. Tadi merinding ketika Ustaz Fadil mengatakan Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saudara kita puasa yang lalu, puasa ini dimegang, mau masuk puasa megang inna lillahi. Kenapa Allah tidak memberikan kesempatan kepada hamba ini? Menyesal rasanya kan? Ini bulan maghfirah, ini bulan ampunan, ini bulan melinangkan air mata. Ini bulan tahajud tiap malam. Kalau bulan-bulan yang lain kalau ala ada orang bedah panjang-panjang dia mengaji. Tangai sah bermain tahajud. Pajak tangai sah ukur tiga tu. Itu kalau tanggal 1 subhanallah istri-istri pun ceria wajahnya. Banda warnanya kan oh ya apa nih susu lumbu susunya tangai sah. Tangai membelah kalau nak iya mak pak cerik jegah aju. beda aja kan. Beda karena suasana Pak. Kita gairah. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, ini bulan untuk berlomba-lomba. Bulan untuk memperkuat mengisi sesuatu yang kosong masa lalu. Di bulan inilah. Bersyukur bagi kita yang diberikan kesempatan untuk menikmati syahdunya Ramadan. Bisa kita isi dengan ikhlas, dengan berhitung-hitungan kepada Allah. Yakinlah Allah akan ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Saya kira itu saja Ustaz Fadil, karena kita nanti ada mengambil lagi takjil, jangan sampai antri. Dan saya mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung perasaan. Selamat kepada Ustaz Fadil buka puasa hari ini. Semoga sekolah kita ini semakin jaya, semakin kompak dan terus meningkatkan kualitas kepada murid-murid kita, dan bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah dan juga di hadapan para wali santri. Akhirul kalam, terima kasih kami ucapkan dan mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam, al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.